Akan dibagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah presentasi dari mahasiswa kurang lebih 15 menit, kemudian tahap kedua adalah tanya jawab dari para penguji, sedangkan terakhir tahap ketiga adalah sidang penentuan nilai laporan akhir studi. Nah, bagaimana atau aspek apa saja yang kami nilai? Kami akan menilai laporan yang sudah Anda buat ini, nilainya bobotnya dikalikan 1. Kemudian yang kedua, kami akan menilai presentasi Anda. Makin bagus presentasi Anda, makin bagus nilainya, bobotnya dikalikan 2. Terakhir, kami akan menilai tanya jawab. Jawaban atas pertanyaan kami akan nilainya dikalikan 3, bobotnya dikalikan 3. Nah, kemudian total nilai kami bertiga akan dibagi 6. Ya, total nilai akan dibagi 6. Kemudian untuk kelulusan kami syaratnya adalah minimal B atau minimal 65 nilainya. Ya. Baik, untuk mempercepat proses sidang ini, kami berikan kesempatan kepada Anda untuk presentasi kurang lebih 15 menit. Silakan tampilkan slide Anda. Silakan mulai presentasi. Ya, 15 menit, silakan diatur waktunya. Apakah sudah kelihatan, Pak? Belum nampak. Baru akan. Tunggu sebentar. Loh, kok hilang lagi? Mungkin koneksinya. Ya, Pak, masih macet. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Di saya sudah kelihatan, mungkin di Bapak Ketua Penguji, apa sudah kelihatan? Pak Wil, stikernya Pak Wil. Pak Wirawan, stikernya Pak Wirawan. Stikernya. Ya, Pak. Baik, Pak. Saya akan mempresentasikan dengan berjudul proses pembuatan beberapa menu oleh cook pada Grace Restoran di Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Latar belakang. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata, serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Grace Restoran yang terdapat di Hotel Maya Sanur Resort and Spa merupakan casual all-day dining restoran, yaitu yang menjadikan makanan-makanan sarapan yang diolah sedemikian rupa sehingga cocok disantap dan setiap saat mulai dari breakfast sampai dinner. Makanan favorit yang ada di Grace Restoran adalah Classic Benedict yang disajikan dengan saus Hollandaise dan Danish pastry. Coco Bowl, Coco Lucu, dan Green Goudas merupakan smoothies bowl yang sangat digemari oleh wisatawan. Fish and chip burrito merupakan makanan yang menggunakan tortilla untuk membungkus seperti burrito ikan kakap dan kentang menjadi satu. Rumusan dan tujuan masalah. Rumusan masalah yang pertama, bagaimanakah proses pembuatan beberapa menu oleh cook pada Grace Restoran di Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Yang kedua, apakah terdapat hambatan-hambatan yang dialami oleh cook dalam pembuatan menu pada Grace Restoran di Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Yang ketiga, bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh cook dalam pembuatan menu pada Grace Restoran di Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Tujuan masalah. Yang pertama, untuk mengetahui proses pembuatan beberapa menu oleh cook di Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Yang kedua, untuk mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh cook dalam pembuatan menu pada Grace Restoran di Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang dialami oleh cook dalam pembuatan menu pada Grace Restoran di Hotel Maya Sanur Resort and Spa.
Landasan teori. Pengertian proses pembuatan. Proses pembuatan adalah cara kerja yang dilakukan untuk mengubah bahan mentah menjadi suatu makanan yang dapat dikonsumsi. Pengertian menu. Menu berasal dari bahasa Prancis le menu, yang berarti suatu daftar yang tertulis secara rinci. Menu dapat diartikan sebagai rangkaian jenis makanan dan minuman yang tersedia dan yang akan dihidangkan. Pengertian cook atau komis 1. Cook adalah seorang yang menyiapkan dan memasak makanan, terutama sebagai pekerjaan atau dalam cara tertentu. Pengertian restoran. Restoran adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasikan secara komersial yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua tamunya, baik berupa makanan maupun minuman. Pengertian hotel. Hotel adalah suatu usaha komersial yang menyediakan tempat menginap, makanan, dan pelayanan-pelayanan lain untuk umum. Pengertian food and beverage product. Food and beverage product adalah salah satu bagian dari food and beverage departemen yang mempunyai tugas dan tanggung jawab terhadap pengadaan bahan makanan, pengolahan makanan, serta penyajian yang baik dari kualitas dan kuantitas. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian pada tanggal 1 Januari 2020 sampai 31 2020 dalam kurun waktu kurang lebih 6 bulan. Tempat penelitian Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Objek penelitian pada penelitian ini adalah proses pembuatan beberapa menu oleh cook di Maya Sanur Resort and Spa. Sumber data. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung di lapangan pada saat on the job training di Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Data sekunder adalah data yang didapat dan sumber kedua atau penunjang, namun masih memiliki relevansi dengan penelitian yang dilaksanakan. Teknik pengumpulan data. Metode observasi partisipatif. Observasi partisipatif adalah metode di mana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode wawancara. Metode wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dan dalam suatu topik tertentu. Metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan karya-karya monumental dari suatu perusahaan. Metode analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penulisan laporan akuisisi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Artinya data yang diperoleh diolah dengan cara menggambarkan data secara rinci dan sistematis sehingga diperoleh simpulan umum. Gambaran umum Maya Sanur Resort and Spa. Sejarah Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Hotel Maya Sanur terletak di Jalan Danau Tamlingan nomor 89M Sanur dengan kode pos 8028 dengan luas 1.300 meter persegi. Hotel Maya Sanur Resort and Spa managed by PT Maya Resort. Hotel Maya Sanur dibuka pada tanggal 6 Desember 2014 dengan Bapak Ketut Rai Arya dan Bapak Nyoman Swastra Arya sebagai pemilik dari Hotel Maya Sanur dan Hotel Maya Ubud. Maya Sanur Resort dan Spa, sebuah resort tepi pantai bergaya arsitektur Balinese dipadukan dengan modern style. Misi Hotel Maya Sanur Resort and Spa. Misi dari Hotel Maya Sanur Resort and Spa adalah untuk menciptakan dan mempertahankan standar di industri pariwisata yang ramah lingkungan dan menawarkan kemewahan tersendiri bagi tamu dengan pelayanan yang menginspirasi yang melampaui harapan tamu dengan prakarsa manajemen yang inovatif dan karyawan yang berdedikasi yang mengambil peran untuk memastikan terwujudnya suasana terbaik untuk relaksasi, penyelenggaraan, dan pembaruan. Berikut logo perusahaan Maya.
dan lokasi perusahaan. Fasilitas kamar di Hotel Mayasan Resort and Spa ada Deluxe Garden View 20 kamar, Deluxe Lagoon Access 23 kamar, Deluxe Lagoon View 52 kamar, dan Beachfront Pool Suite 8 kamar. Fasilitas restoran ada Tribar, Restoran, Grace Restoran, Rip Restoran, dan Wedding Pavilion. Fasilitas lainnya ada kolam renang, fitness, spa, bersepeda, tempat bermain anak-anak, fasilitas rapat, dan pantai. Struktur food and beverage product, yang pertama ada food and beverage manager, lalu yang kedua executive chef, yang ketiga sous chef, yang keempat chef de partie, yang kelima komis atau cook, yang keenam daily worker, yang ketujuh trainee. Pembahasan Grace Restoran. Grace Restoran adalah jenis casual all day dining restoran yang memiliki kapasitas 92 tempat duduk, buka dari jam 7 pagi sampai dengan jam 10 malam. Terletak di bagian depan hotel yang berhadapan langsung dengan jalan. Casual all day dining restoran merupakan restoran yang menjadikan makanan-makanan sarapan yang diolah sedemikian rupa sehingga cocok disantap setiap saat, mulai dari breakfast sampai dinner. Persiapan atau preparation. Hal yang harus dilakukan olehku sebelum mengenangani menu adalah mempersiapkan mental. Hal tersebut dilakukan untuk mengambil suatu tindakan dan berkomunikasi dengan kru lainnya. Resep membuat klasik Benedict. Bahan untuk egg Benedict: 2 butir telur ayam, 2 daun bawang cincang secukupnya, 2 daging ham. Lalu bahan pelengkap ada 1 Danish pastry, 25 gram mentega, 30 gram selai, 1 buah jus dingin, 1 buah kopi. Bahan saus Hollandaise: 2 butir kuning telur, 1 sendok makan unsalt butter, 1 sendok makan air lemon, dan garam secukupnya. Metode memasak resep klasik Benedict. Ada dalam pembuatan klasik Benedict menggunakan metode washing, yaitu teknik merebus makanan dengan suhu yang digunakan harus berada di angka 92 sampai 96 derajat Celcius. Makanan bisa dimasak dengan teknik ini, poached egg, dan berbagai macam protein lainnya. Peralatan yang digunakan untuk membuat klasik Benedict ada frying pan untuk menggoreng ham, saucepan untuk menumis bayam, pasir pan untuk membuat poached egg, pisau untuk mencincang bawang, dan balon whisk untuk mengaduk telur dengan cepat, cutting board untuk alas ketika memotong bahan, salad plate untuk plating egg Benedict, B&B plate untuk meletakkan Danish pastry, cangkir untuk kopi dan jus pilihan. Resep membuat cocoa bowl. Lalu ada menu untuk membuat resep cocoa bowl. Bahan untuk dasar smoothies: 130 gram es krim coklat, 60 ml susu kedelai, 100 gram pisang Cavendish atau beku. Bahan untuk topping ada 40 gram pisang Cavendish diiris, 30 gram granola, 5 gram biji kakao, 15 gram selai kacang. Peralatan yang digunakan untuk membuat cocoa bowl: blender untuk menghaluskan bahan dasar smoothies, pisau untuk memotong semua bahan, cutting board untuk alas ketika memotong bahan, smoothies bowl untuk penyajian. Lalu cara membuat cocoa bowl: yang pertama, masukkan semua bahan untuk dasar smoothie ke dalam blender dan blender sampai halus. Sajikan segera dalam mangkuk smoothies dingin yang sebelumnya ditempatkan di freezer. Lalu
Tuangkan dasar smoothies ke dalam mangkuk dan tambahkan semua topping secara melingkar, mulai dari luar granola, banana, kakao nibs, dan akhiri dengan selai kacang menggunakan dipping bag. Untuk mempersingkat waktu presentasi, menu-menu lainnya bisa dilihat dari halaman 37 sampai 43. Oh, sudah dirubah. Buat minggu ini kan? Ujian minggu ini kan? Mengakhiri proses dalam pembuatan menu yang dilakukan oleh cook di Grace Restaurant. Setelah berakhir pengolahan makanan, cook harus membersihkan area kitchen agar pada saat pergantian shift kitchen keesokan harinya keadaan kitchen kembali bersih seperti saat memulai pekerjaan dan siap digunakan untuk operasional. Hambatan yang dihadapi pada proses pembuatan menu oleh cook di Grace Restaurant. Yang pertama, hambatan internal. Hambatan internal yaitu kendala yang berasal dari dalam sebuah organisasi atau departemen itu sendiri. Ada cook dan koordinasi kitchen. Pembuatan eksternal. Hambatan eksternal yang dihadapi oleh proses pengolahan makanan di Grace Restaurant terkendala dengan supplier yang tidak dapat mengirim bahan tepat pada waktunya, khususnya bahan daging yang tidak pasti. Cara mengatasi hambatan. Yang pertama, meningkatkan komunikasi antara cook dan waiter yang bertugas. Kedua, setiap cook harus mengecek ketersediaan stok yang habis pada saat bertugas dan melaporkan kepada chef agar bisa diorder kembali. Yang ketiga, di samping itu, Departemen Kitchen juga menjaga kerjasama dengan petugas Departemen Purchasing supaya bisa lebih teliti dalam mengecek barang dan melakukan sesering mungkin. Kesimpulan. Yang pertama, proses pembuatan beberapa menu mengikuti tahapan mulai dari persiapan atau menyiapkan bahan, peralatan, metode memasak, cara membuat, plating, garnish, dan penyajian, dan mengakhiri proses pembuatan. Yang kedua, hambatan yaitu kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kendala yang meliputi antara cook dengan chef, cook dengan waiter, dan kendala eksternal meliputi keterlambatan datangnya barang dari supplier. Mengatasi hambatan yang ketiga, mengatasi hambatan yang dihadapi cook pada saat pembuatan menu adalah tetap berkoordinasi dengan supplier agar keterlambatan supplier bisa dihindari dan minimalisir terjadinya komunikasi antara cook dan chef. Saran. Yang pertama, food and beverage product harus melakukan kontrol terhadap pembelian dan persediaan bahan baku untuk menjaga kualitas produk. Yang kedua, perlunya komunikasi dan kerjasama yang baik antara food and beverage product dengan departemen lainnya supaya operasional kerja berjalan dengan lancar. Yang ketiga, food and beverage product diharapkan selalu menggunakan standar resipi dalam pembuatan menu yang sudah ditetapkan oleh pihak manajemen. Yang keempat, diharapkan cook lebih sering berkoordinasi dengan waiter atau waitress sehingga pada saat mengeluarkan makanan agar mengutamakan tamu yang memesan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari saya. Om Santi.